Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Purwanto, NIM K1A219032, Prodi Kepelatihan Olahraga. Oke, di sini saya akan membahas tentang validitas, reliabilitas, homogenitas, dan uji regresi dan korelasi. Validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Validitas empiris dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Oke. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Macam-macam reliabilitas. 1. Reliabilitas tanggapan. Ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes, yaitu A. Teknik tes RATS, B. Teknik belah 2. 2. Reliabilitas konsistensi gabungan. Reliabilitas konsistensi gabungan item berkaitan dengan kemantapan atau konsisten antara item-item suatu tes. Convenience reliabilitas konsisten dengan gabungan item dapat dihitung menggunakan normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting kita akan hadapi. Ada beberapa alasan untuk ini. 1. Banyak variabel dependen umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dan populasi. 2. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan, baik yang tepat ataupun perkiraan, tentang nilai-nilai variabel itu. 3. Menguji normalitas. Data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisan selanjutnya. Menurut Sujana, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lippershus. Dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan menentu taraf signifikansi, yaitu pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan hipotensi yang diajukan adalah sebagai HO sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria penguji. Jika L hitung kurang lebih tabel terima HO. Adapun langkah pengujian normalitas data pengamatan X1, X2, X3 dan dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3 dan Zn dengan menggunakan rumus. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang Fz sama dengan Pz kurang lebih dari Zi kurung. Kemudian uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikat yang memiliki variansi yang sama.
Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menghitung derajat kebebasan masing-masing kelompok. 2. Menghitung varians masing-masing kelompok. Menghitung besarnya log S untuk masing-masing kelompok. Menghitung besarnya dekalog untuk masing-masing kelompok. Menghitung nilai variansi gabungan semua kelompok dengan rumus. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Variabel tersebut adalah variabel X atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui, dan variabel Y atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Pada dasarnya, hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas 1. Hubungan searah atau positif. Hubungan tidak searah atau negatif. 3. Tidak ada hubungan. Regresi linear. Persamaan regresi memungkinkan peramalan nilai suatu variabel tak bebas Y dari nilai variabel bebas X. Y sama dengan A tambah BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Garis regresi, garis linear yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Sebenarnya hanya garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebesaran data tersebut. Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan nilai estimate variabel terikat. A titik potong garis regresi pada sumbu Y nilai estimate Y bila X sama dengan 0. B gradien garis regresi atau perub nilai estimate Y per satuan perubahan nilai X. X nilai variabel bebas. Analisis korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Berikut adalah rumusan konvensional korelasi, di mana X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, N banyaknya sampel. Perbedaan regresi dan korelasi. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab variabel yang lain sebagai akibat. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian, kesimpulan dari validitas dan reliabilitas merupakan syarat mutlak bagi alat ukur untuk mengukur
sikap beberapa orang responden dalam penelitian. Validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu instrumen, tes atau item pertanyaan yang diberikan. Item yang valid adalah item yang dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas adalah keajekan atau konsistensi bila mana tes tersebut diuji berkali-kali hasilnya relatif sama. Artinya, setelah hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya dikorelasikan, terdapat hasil korelasi yang signifikan. Validitas suatu tes dapat dilihat melalui penalaran atau logis maupun melalui fakta-fakta empiris. Validitas logis dapat ditinjau dari isi dan susunan tes, di mana instrumen tes harus linear dengan isi atau pelajaran dan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian, untuk membuat susunan butir-butir tes yang dikatakan valid adalah mendasarkannya dengan susunan indikator-indikator yang telah dirumuskan. Contoh dari validitas logis adalah validitas isi dan validitas konstruk. Kemudian validitas empiris merupakan validitas yang diuji secara empiris. Instrumen diuji melalui metode statistika. Validitas empiris dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur setiap butir tes konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Sedangkan validitas eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Contoh dari validitas eksternal dan validitas konkuren, bandingan, dan validitas prediktif. Sedangkan reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item. Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat untuk memperoleh data-data yang valid. Data-data ini yang kemudian dianalisis dalam rangka mencari kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang akan menentukan ditolaknya hipotesis nol atau diterimanya hipotesis nol. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.